Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, selamat bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Neng Syarifatudini. Di sekolah ini Ibu mengajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya di dalam kelas. Sebelumnya Ibu sapa kalian terlebih dahulu ya, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, Ibu berharap kalian tetap menjaga semangat kalian dalam belajar meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Baiklah, di sini pada kesempatan hari ini Ibu akan menyajikan sebuah materi yang berjudul pengenalan gerakan literasi. Kira-kira kalian semua ada yang sudah mendengar ya istilah literasi? Ya, jawabannya pasti semua di antara kalian sudah mendengar istilah literasi ini. Akan tetapi bukan tidak mungkin di antara kalian ada juga yang belum memahami apa itu literasi yang sebenarnya. Ya, di sini mari kita awali untuk memahami pengertiannya terlebih dahulu. Literasi itu adalah kemampuan seorang individu dalam memahami atau menangkap informasi pada saat membaca dan menulis. Lalu kita lihat arti dari kata literasi secara etimologi. Secara etimologi itu artinya secara asal-usul katanya ya. Literasi secara etimologi adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya adalah orang yang sedang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat sekali berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Kemudian, istilah literasi juga banyak diartikan oleh para ahli. Di antaranya Ibu ambil di sini menurut Merriam-Webster dalam kamus online-nya bahwa literasi itu ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Baik, setelah pengertian, kita lanjutkan ke tujuan literasi. Tujuan literasi sangat banyak dan sangat luar biasa ternyata. Kita lihat tujuan literasi yang pertama adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap sebuah karya sastra. Kemudian tujuan yang lainnya adalah membantu menumbuh kembangkan budi pekerti baik dalam diri seseorang. Berikutnya, tujuan literasi juga bisa menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, tujuan literasi adalah membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya yaitu manfaat literasi. Manfaat literasi tidak kalah jauh lebih luar biasanya ya. Yang pertama, bisa menambah perbendaharaan kosakata seseorang. Yang kedua, bisa mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Kemudian tentu saja manfaat yang lainnya dengan literasi bisa menambah wawasan dan informasi baru. Kemudian manfaat yang berikutnya bahwa kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Nah, itu diantaranya manfaat dari literasi. Nah, sekarang dari semua literasi perlu kalian ketahui bahwa ada jenis-jenis literasi yang sering kita dengar, yaitu ada literasi dasar, di mana literasi dasar itu adalah kemampuan dasar dalam kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan satu lagi yaitu berhitung. Itu termasuk literasi dasar.
Kemudian yang kedua, literasi media. Literasi media itu yaitu kemampuan dalam memahami media cetak ataupun media elektronik, termasuk bagaimana cara menggunakannya. Kemudian berikutnya literasi perpustakaan, yaitu kemampuan untuk kritis bisa menilai sebuah karya apakah itu fiksi ataupun non-fiksi. Kemudian berikutnya ada juga jenis literasi visual, di mana literasi visual itu adalah kemampuan untuk bisa menangkap gambar dan bisa menginformasikannya atau memaknainya. Artinya bahwa sebuah gambar pun dapat dibaca. Dan yang terakhir adalah literasi teknologi, di mana literasi teknologi itu adalah kemampuan dalam memahami berbagai bidang yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya ada hardware, ada software, kemudian termasuk salah satunya cara menggunakan internet. Nah, itu adalah jenis-jenis literasi. Berikutnya kita lanjutkan ke prinsip-prinsip literasi. Ya, prinsip literasi itu ada 4. Yang pertama yaitu bersifat berimbang. Maksud bersifat berimbang di sini bahwa dalam kegiatan membaca, contohnya misalnya di perpustakaan, itu harus berimbang atau bervariasi bacaannya. Atau kalaupun mau menulis, harus bervariasi tulisannya. Itu namanya bersifat berimbang. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa lisan sangat penting. Dalam hal ini, siswa diharapkan bisa berdiskusi, bisa menyampaikan pendapat, karena itu bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Prinsip yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Nah, di sini berlangsung pada suatu kurikulum itu bahwa literasi menjadi sesuatu hal yang wajib diterapkan oleh semua guru bidang studi. Dan yang terakhir, pentingnya beragaman. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini kaya dengan budaya. Nah, itu harus dihargai. Nah, maka perpustakaan misalnya di sekolah harus banyak menyediakan buku-buku yang bertemakan kekayaan budaya agar siswa bisa lebih tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia dan ikut serta bisa melestarikannya. Baik anak-anakku, apa saja sih contoh gerakan literasi itu? Contoh gerakan literasi itu diantaranya adalah jadwal wajib ke perpustakaan. Jadi ada jadwalnya, wajib ke perpustakaan. Kemudian yang kedua, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Misalnya buku fiksi, ya 15 menit sebelum belajar, buku fiksi akan diberikan kepada para siswa untuk membiasakan kegiatan literasi. Contoh yang terakhir, membuat dinding motivasi di kelas. Seperti itulah anak-anakku contoh gerakan literasi. Jadi, setelah kalian tahu pengertian, tujuan, dan jenis-jenis literasi, siapa kira-kira di antara kalian yang sudah siap menumbuhkan budaya literasi dan mampu menjadi individu yang literat? Baik, ketika kamu sudah mampu menumbuhkan budaya literasi dan memahami betul-betul apa itu literasi, maka kualitas pengetahuan kamu pasti akan meningkat. Baik anak-anakku, kita sampai pada kesimpulan bahwa literasi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan juga menulis. Literasi juga sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu keuntungan dari literasi ini diantaranya dapat melatih diri untuk dapat lebih terbiasa dalam kegiatan membaca. Nah, itulah apa yang Ibu sajikan tadi mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip literasi. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Dengan harapan, mulai dari sekarang, mari kita tumbuhkan literasi di antara kita. Baik anak-anakku, sebelum Ibu undur diri, ada tugas untuk kalian ya. Silahkan tugasnya kalian tuliskan beberapa judul
buku non-fiksi yang pernah kalian baca. Bisa cerpen, bisa novel, dan lain sebagainya. Pokoknya buku non-fiksi yang pernah kalian baca, silakan tuliskan beberapa judulnya. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian asal sekolahnya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, tulis di kolom komentar. Akhirnya, Ibu akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.